Ya Rasulullah, salamun Oh kon bono. Es teh musuh oke lah. Masih. Yo kono didol goblok. Yo kono didol goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Menanggapi, mengomentari, mereaksi secuplik video barusan, di mana video Gus Miftah tersebut memang lagi viral ketika beliau sedang mengisi tablik akbar di salah satu kota. Beliau boleh dibilang barangkali keselio lidah ataupun khilaf, bercanda yang offset atau berlebihan kepada salah seorang penjual es teh. Jadi kalau pendapat pure murni saya pribadi dalam hal ini saya katakan, saya tidak mengomentari perilaku atau ucapan-ucapan Gus Miftah ketika di lain-lain hari. Saya lihat sepertinya beliau memang sedang bercanda, namun apabila bercandaannya kelewatan atau offset berlebihan, ya disitulah kadang-kadang yang disebut keselio lidah ataupun khilaf. Saya bukan membela beliau, tidak. Jujur aja, sebenarnya saya dari sejak kenal kemunculan beliau di YouTube termaksud orang yang tidak cenderung, tidak gandrung atau kurang respect kepada beliau sebenarnya saya. Tapi kan saya coba untuk objektif aja, coba untuk netral aja, bahwa dalam hal itu saya lihat sebenarnya sih beliau sepertinya memang pure murni bercanda, cuman offset, cuman kelewatan bercandaannya dari bercandaan beliau yang biasanya, barangkali begitu. Dan nggak dipungkiri memang dari mimik muka daripada bapak penjual es teh tersebut kayaknya kaget atau kecewa, seperti menahan sedikit amarah dan rasa malu ketika ditertawakan banyak jamaah, dikatakan goblok oleh Gus Miftah. Dan itu wajar. Saya pribadi kalau digitukan belum tentu bisa sesabar si bapak penjual es teh tadi. Bisa aja saya itu nyeletuk ngomong verbal. Maksudnya apa Gus? Umpama gitu kan. Tapi saya perhatikan sepertinya dalam hal itu beliau aslinya sedang bercanda yang hanya kelewatan. Bercanda tapi offset dan berlebihan. Bukan saya membela Gus Miftah, bukan. Seperti yang saya bilang tadi, saya sebenarnya salah seorang yang kurang respect sama beliau sejak saya kenal beliau di YouTube. Karena pernah beberapa kali saya nonton beliau di YouTube, entah di podcast, entah di acara apa saya lupa. Beliau itu kerap kali berucap bahwa beliaulah yang mengislamkan Deddy Corbuzier. Dan itu bukan cuma sekali beliau ucapkan, di beberapa tempat yang lain sering juga diulang-ulang beliau yang mengislamkan Deddy Corbuzier. Waktu saya dengar kata-kata seperti itu keluar dari mulut beliau, jujur aja telinga saya itu agak risih sebenarnya. Kenapa? Karena saya yakin dan melihat karakter seorang Master Deddy Corbuzier itu bukan orang yang gampang dipengaruhi. Dengan kata lain, masuk Islamnya beliau, yakni Deddy Corbuzier, hidayah memang datang barangkali sabab musabab beliau sudah lama mempelajari Islam secara diam-diam. Jadi dalam hal masuk Islamnya Deddy Corbuzier, saya lihat Gus Miftah ini terlalu dompleng ketika itu. Walaupun endingnya memang disahadatkan di PBNU didampingi oleh Gus Miftah ketika itu, tapi tergeraknya hati Deddy Corbuzier untuk masuk Islam atau masuknya hidayah Islam kepada dada Deddy Corbuzier
Karena pertama itu faktor hidayah, yang kedua Deddy Corbuzier itu memang diam-diam mempelajari, memperhatikan ajaran agama Islam sejak lama. Wong beliau juga sering hadir kok di majelis-majelisnya AA Agim sejak tahun 2012. Sementara beliau masuk Islam baru 2020-an kemarin, 2019 atau 2020 gitu. Jadi saya lihat-lihat memang seorang Gus Miftah ini dari sejak itu saya mulai kurang respect. Tapi dalam urusan kata-kata goblok tadi kepada seorang penjual es teh, saya lihat-lihat sebenarnya beliau itu nggak bermaksud kalau sampai betul-betul ingin melukai hati seorang penjual es, kalau sampai betul-betul ingin menghina hati bapak seorang penjual es. Cuman bukan berarti beliau nggak salah, beliau tetap salah, tapi tidak seperti yang opini digiring oleh para netizen betapa jahatnya, betapa nggak beradabnya, betapa hinanya Gus Miftah. Kayaknya sih nggak sebegitunya juga gitu. Seorang Deddy Corbuzier itu orang cerdas, sehingga jangan ngaku-ngaku ada yang mengislamkan beliau. Beliau itu bukan orang yang gampang dipengaruhi kok. Kalau memang masuk akal, kalau memang ajakan yang bagus, beliau itu ikut bukan karena ajakan kita, lebih kepada masuk di akal beliau, itu aja sebenarnya. Sorry, reaction saya kepada Gus Miftah kali ini lebih melebar kemana-mana karena saya hanya sekedar memberikan contoh bahwa saya sendiri bukan orang yang sebenarnya respect sama Gus Miftah, tapi kan kita harus adil, nggak mentang-mentang kita kurang respect dengan seseorang lalu semua gerak-gerik hidupnya salah total di mata kita, kan nggak boleh begitu juga, bro. Intinya dalam kejadian yang lagi viral ini, beliau saya yakin nggak sengaja atau niat bercanda tapi berlebihan, dan beliau juga udah minta maaf, udah klarifikasi, tapi kan digoreng terus bahwa udah bikin salah dengan enaknya minta maaf, udah melukai hati orang enak banget minta maaf, kata netizen di komentar-komentar kan. Ya mau apa lagi selain minta maaf? Orang minta maaf salah, nggak minta maaf lebih salah. Jangan kita jadi maha paling benar lah. Hukumlah seseorang itu yang setimpal dengan perbuatannya, bukan kesalahannya. Umpama nilainya levelnya 5, kita hukuman dengan level 10, nggak boleh begitu. Kelihatannya terlalu dipojokkan, terlalu digoreng-goreng seorang Gus Miftah ini atas keselio lidah, atas bercanda yang kelewatan kepada bapak penjual es teh tadi. Begitu opini pendapat saya pribadi tentang hal ini. Boleh setuju, boleh tidak dengan pendapat saya, karena kita punya pola pikir masing-masing. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.